Psikologi, di mana semua tahu psikologi. Di episode kali ini kita akan membahas tentang psikologi saham yang pastinya data-datanya yang kita cari sudah terpercaya dan sudah approved by Radiasi Psikologi. Benar banget. Jadi tanpa berlama-lama lagi, let's prepare our open mind and let's dive in. Nah, kita kan sedang berada di awal tahun 2021 nih. Nah, kita sudah melewati tahun 2020 yang sangat-sangat challenging gitu ya bagi kita semua gitu. Kita udah melewati pandemi COVID-19. Belum melewati ya, tapi sudah dalam satu tahun tersebut kita aktivitas-aktivitas kita sangat dipengaruhi oleh COVID-19. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan yang kita alami. Nah, salah satu perubahannya ada juga di dunia saham kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia sendiri, jumlah orang atau pemegang saham itu mencapai 50% peningkatannya kayak gitu. Nah, hal ini tuh meskipun banyak orang yang sudah beralih ke saham gitu ya, atau mengelak saham atau mengerti saham, tetapi masih banyak miskonsepsi yang ada di masyarakat. Contohnya aja ada masyarakat atau bagian-bagian masyarakat yang mengatakan bahwa saham ini sebenarnya judi dan tidak baik untuk untuk dijalani kayak gitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita bandingkan dengan luar negeri, banyak sekali orang-orang itu yang sudah mengerti saham kayak gitu. Contohnya sahamnya Apple gitu ya. Sahamnya Apple kalau misalnya di Amerika itu ketika Apple itu mengadakan rapat pemegang saham, itu bisa-bisa tuh mereka menyewa satu stadium penuh yang memang penuh dengan orang-orang para pemegang saham. Itu saking banyaknya orang yang memang sudah melek saham atau ngerti saham kayak gitu. Nah, betul banget. Nah, karena meleknya orang-orang Indonesia tentang saham, sebetulnya investasi itu nggak cuma saham ya, Dre ya. Investasi itu bisa misalnya investasi rumah, tanah, emas, dan masih banyak lagi. Tapi salah satu yang lagi digandrungin sama orang-orang itu adalah saham. Apalagi baru-baru ini ada drama Korea yang tentang investasi-investasi yang salah satunya diungkitlah tentang saham itu kayak gitu. Jadi semakin nama saham itu semakin beken kayak gitu. Bahkan aku dan Audrey sendiri baru pemula, baru memulai juga bermain saham ya, Dre ya. Kita memantapkan diri juga untuk bermain saham ketika masa pandemi mulai ada di Indonesia kayak gitu. Nah, sebetulnya saham itu apa sih? Saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang merupakan klaim atas penghasilan dan kekayaan perseroan. Anggapannya kalau misalnya nih teman-teman misalnya kita bilang salah satu brand saham X misalnya. Perusahaan besar X ini memiliki saham kayak gitu. Nah, terus kita beli sahamnya secara tidak langsung kita memiliki saham di perusahaan X itu sekian 0,0001% lah anggapannya kayak gitu. Artinya kita pemilik saham, pemilik perusahaan tersebut juga gitu loh. Kadang-kadang kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar, misalnya teman-teman menggunakan aplikasi apa untuk bermain saham, biasanya teman-teman juga bakal dapat email kalau misalnya mereka ada rapat pemegang saham kayak gitu. Rapat umum pemegang saham, teman-teman kadang-kadang juga diundang. Nah, teman-teman bisa datang kayak gitu karena teman-teman dianggap pemegang saham karena memang teman-teman sudah membeli sahamnya perusahaan tersebut kayak gitu. Nah, Indonesia sendiri kalau misalnya dilihat di banyak hashtag-hashtag yang bertebaran, yuk nabung saham itu mulai digalakkan di Indonesia supaya apa? Supaya Indonesia sendiri itu bisa perekonomiannya itu bisa lebih maju lagi dengan orang-orang yang melek saham ini kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau main saham itu ada berapa cara sih sebetulnya? Iya. Ada sebenarnya kayak berbagai macam cara ya. Ini pun lagi-lagi aku sama Kristen ini sama-sama dua-duanya kita bukan orang yang ahli tentang saham ya. Kita juga sedang belajar, kita juga nontonin YouTube video, follow-follow trader-trader, Instagramnya trader-trader dan sebagainya macamnya kan kayak gitu. Nah, sebenarnya ada dua macam gitu ya. Sependek pengetahuan kita ada dua macam tuh kalau misalnya Pendek mau yang kita tahu ada dua bener. macam ya, Dre ya. Apa Ya, itu? itu ada investing ataupun trading gitu. Kalau trading itu lebih ke jangka yang pendek, kemudian kalau misalnya investing itu lebih jangka panjang. Nah, kita mau disclaimer dulu nih sebelum kita mulai. Yang kita katakan itu bukanlah rekomendasi-rekomendasi saham atau apa kayak gitu. Kita nggak membahas di situnya, tetapi apa yang ingin kita bahas adalah ketika kita
bermain saham itu atau menabung saham itu tadi, kita merasa bahwa oh iya ternyata saham itu sangat-sangat berkaitan erat dengan psikologi ya. Dan karena kita radiasi psikologi, jadi kita ingin membahas juga saham tersebut dari kacamata psikologi itu seperti apa gitu. Jadi nggak cuma sahamnya ya, maksudnya orang-orang atau pemain-pemain sahamnya itu kayak gimana sih kayak gitu. Kayak apa sih yang perlu disiapkan? Mungkin juga nanti Audrey ataupun aku bisa sharing. Tiba-tiba kenapa sih kita kepengen join di saham? Gimana kita memantapkan diri untuk bermain saham? Itu mungkin bisa sharing juga kali ya, Audrey, kalau misalnya waktunya masih ada. Iya, bener banget. Kita saling sharing-sharing gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomong soal saham sendiri, sebenarnya teman-teman juga udah pasti, kalau misalnya teman-teman udah tahu tentang saham gitu ya, pasti udah pernah dengar mengenai bahwa saham itu sebenarnya yang mengatur pasar gitu ya, itu ada 4 emosi kayak gitu. Jadi emosi manusia yang mengatur pasar kayak gitu. Ada fear, jadi ketakutan, greed, ketamakan, kemudian hope, yaitu kayak harapan, dan juga regret, yaitu kekecewaan kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat, ini juga pasti teman-teman udah pasti lihat ya di trader-trader semua mereka akan bahas, paling enggak bahasnya adalah fear and greed kayak gitu. Nah itu udah umum banget bahwa fear and greed adalah penggerak saham gitu. Jadi contohnya kayak gimana sih? Contohnya adalah ketika kita udah beli misalnya, kemudian lihat merah sedikit gitu ya, minus kayak gitu. Nah, kita jadi merasa takut tuh. Nah, itu adalah salah satu ketakutan itu gitu. Nah, di ketakutan itu kita bisa melakukan 2 hal. Kita bisa sell, jadi kita bisa jual langsung cepet-cepet kayak gitu misalnya, karena pada saat itu kita ketakutan, atau kita juga bisa mempunyai harapan. Jadi hope kayak gitu. Jadi misalnya istilahnya oh ya nanti bakal naik kok, bakal naik kayak gitu. Nah, karena saham ini sangat banyak dikaitkan dengan emosi-emosi manusia seperti itu, makanya sebenarnya itu sangat berkaitan erat dengan psikologi itu tadi, seperti itu. Ya, nah kalau misalnya aku sedikit tambahan psikologinya saham ini ya, ketika orang ingin bermain saham atau ketika orang udah join main saham, mereka pasti akan berpikiran kayak aku bermain saham supaya aku bisa mendapatkan untung. Pasti orang memikirkan itu dulu pertama kali kayak gitu. Tapi memang benar kayak gitu. Apalagi kita misalnya punya partner atau teman atau tutor yang bisa mengajarkan kita tentang saham. Terus mereka bilang kayak Krista, ini saatnya kamu beli saham ini karena ini harganya lagi bagus banget, ini bakalan naik gini. Kita pasti akan optimis. Jadi kita optimis bahwa oke, aku akan beli, aku optimis ini saham akan naik kayak gitu. Ternyata beneran naik nih sahamnya, ya kan? Terus kita akan merasa senang kayak gitu. Nah, terus ketika kita sudah merasa senang, misalnya harganya udah di puncak gitu ya. Karena saham itu juga pasti akan ada naik dan ada turunnya. Nah, ketika kita di puncak, kita akan merasa senang. Tiba-tiba turun nih, levelnya lagi turun atau harganya lagi turun. Misalnya mendekati kerugian kita akan menjadi sangat ketakutan. Kita akan, enggak lah ini pasti bakalan naik lagi. Kita ada denial-nya. Ini pasti akan naik lagi, udah kita tenang aja. Oh, ternyata masih turun. Kita merasakan takut. Terus kita merasakan panik. Terus akhirnya kita misalnya lagi turun banget, tiba-tiba kita merasakan depresi, kita merasa rugi. Misalnya saham yang kita beli 3.400 misalnya ya, di angka 3.400, terus kita naik di 3.800, tiba-tiba besoknya turun lagi ke 3.200, turun lagi ke 3.100, terus turun, kita merasa panik, kita merasa depresi kayak gitu loh. Nah, ketika depresi ini kita baru muncul lagi kayak harapan baru. Maksudnya kita kayak berharap dia pasti bakalan naik. Itu pasti akan muncul kayak gitu loh. Entah dalam waktu berapa lama kayak gitu. Akan punya harapan naik, ya realistis aja kita merasa ya udahlah kayak gitu. Terus beneran naik baru kita merasa optimis lagi. Nah, psikologis yang terjadi ketika saham naik turun itu tuh pasti akan dirasakan oleh semua orang. Apalagi teman-teman yang masih pemula kayak gitu, teman-teman yang masih nggak tahu harus kayak gimana, kayak ketika menghadapi situasi seperti ini aku harus gimana, ketika menghadapi situasi seperti ini aku harus gimana. Itu mungkin adalah salah satu ketakutan-ketakutan. Bahkan ketika aku sempat share-share di Instagram, Instastory tentang saham, misalnya aku lagi cuan besar-besaran, itu banyak banget yang nge-DM aku, gimana sih cara bermain saham? Sebetulnya aku juga nggak pro-pro banget main saham, dan kebetulan
lagi untung aja kayak gitu. Aku lagi senang-senangnya, euforianya tuh lagi, gila aku untung banyak nih, anggapannya kayak gitu. Tapi ketika udah turun, aku udah mulai terbiasa, udah mulai terbentuk kayak, oh ya sudah dia lagi turun, berarti saatnya aku beli kayak gitu. Jadi ada perasaan-perasaan yang seperti itu, kayak gitu sih. Ya. Ini Krista udah lebih pro ya sahamnya. Aku masuk sahamnya jauh lebih nanti dari Krista gitu. Setelah Krista masih agak jauh gitu. Nah, iya, tapi kalau misalnya kita ngomong seperti yang tadi Krista udah ceritakan ya. Jadi ada fase-fasenya gitu pada saat kita bermain saham itu, dan kemudian fase-fase itu kembali lagi gitu. Semuanya itu berhubungan dengan emosi kan, sedih, senang dan segala macamnya. Maka dari itu sangat penting sekali kalau misalnya kita memainkan saham itu harus ada juga regulasi emosi yang kita ketahui kayak gitu. Contohnya, misalnya kayak tadi Krista bilang gitu, pada saat sahamnya naik, saat itu euforia atau sangat senang, kita harus bisa tahu tuh, oh ya ini memang perasaan senang karena sahamnya sedang naik kayak gitu. Tapi kita harus juga tahu kalau misalnya ada yang namanya floating uh, keuntungan yang masih floating gitu kan, keuntungan yang masih floating atau masih belum pasti karena kita belum jual nih sahamnya, hanya kelihatan hijau gitu aja kayak gitu, itu masih floating kayak gitu. Nah, hal-hal tersebutlah yang harus kita uh, kasih tahu ke diri kita sendiri juga kayak gitu. Oh ya, memang lagi naik nih, tapi jangan terlalu happy dulu gitu karena ini masih floating, masih belum pasti dan segala macamnya kayak gitu. Begitu juga kalau misalnya sedang turun kayak gitu dan kita sedang sedih misalnya kayak gitu. Kita harus mengenali emosi yang kita punya tersebut. Oh ya nih, aku lagi panik nih atau lagi sedih nih atau lagi apa, dan kemudian gimana sih caranya supaya aku bisa menanggulangi apa yang sedang terjadi gitu. Karena apa sih? Karena kita itu berhubungan sangat ketat banget dengan decision making ya, atau pembuatan keputusan ketika kita main saham itu kayak gitu. Jadi kapan kita harus jual, kapan kita harus beli, kapan kita harus skip, itu kita selalu membuat keputusan-keputusan, dan keputusan-keputusan ini sangat terpengaruhi oleh emosi-emosi kita gitu. Contohnya aja nih di kehidupan yang nyata gitu ya, ketika kalian mau memutuskan sesuatu itu harus berdasarkan emosi kalian saat itu kan kayak gitu, ya nggak sih Ta? Jadi kalau misalnya Kayak milih mau makan apa aja, kayak mau makan apa bener, ya, mie goreng atau nasi goreng, kayak gitu kan. kalau misalnya lagi nggak mood keluar, ya udah makanya gampang-gampang aja Indomie misalnya. Ya kan, semua pengambilan keputusan itu sangat berdasarkan pada emosi atau sangat dipengaruhi oleh emosi. Nah, sedangkan ketika kita main saham, emosinya apalagi kalau misalnya lagi pemula gitu ya, emosi yang dirasakan tuh sangat ekstrim kayak gitu. Jadi, senang banget, sedih banget gitu. Karena kan baru ya, sesuatu yang baru. Kita masih belum terlalu terlalu kenal dengan emosi-emosi tersebut gitu. Pada saat kita terlalu itu sangat-sangat susah untuk kita membuat keputusan-keputusan yang bijak kayak gitu. Jadi misalnya nih kita udah ketakutan nih, udah panik apa segala macam, udah kita sell aja gitu. Padahal ternyata besoknya naik lagi kayak gitu. Nah, sangat rawan untuk kita membuat keputusan-keputusan yang kurang tepat kayak gitu. Makanya itu harus juga ada planning gitu dalam saham itu, karena kalau misalnya teman-teman lihat trader-trader yang udah lama gitu, mereka kan punya planning-planning itu sendiri gitu kan, kapan harus lepas, kapan harus stop loss, kemudian kapan masuknya, kapan masuk ulang lagi gitu, kapan beli, kapan jual dan segala macamnya gitu sih. Betul banget. Karena main saham, seperti yang Audrey bilang tadi, ketika saham untung ya kita senang, tapi ketika saham turun ya kita sedih kayak gitu kan. Nah, karena bermain saham itu kita tidak melulu soal mencari keuntungan sebetulnya. Kalau misalnya teman-teman bermain trading, teman-teman pasti harus karena mainnya jangka pendek ya. Misalnya kayak teman-teman lihat, oh ini kayaknya dia bakalan naik nih, terus teman-teman masukin yang banyak. Ketika dia naik, udah dapat untung, terus teman-teman langsung jual lagi supaya teman-teman nggak merasa rugi misalnya kayak gitu. Itu juga ada, itu yang bermain trading itu yang seperti itu kayak gitu. Ada juga yang trading cuma 1 bulan, 2 bulan, tetapi kalau misalnya investasi itu kayak minimal 6 bulan lah kayak gitu. 6 bulan itu udah termasuk investasi jangka panjang. Atau menurut teman-teman 6 bulan itu masih pendek, ya berarti 1 tahun kayak gitu, atau 2 tahun atau 5 tahun kayak misalnya kayak gitu. Karena main saham sendiri itu ada resikonya. Nah, ketika kita sudah mengetahui resiko-resiko tersebut, Audrey tadi juga sudah sempat bilang, kita harus bisa membuat anggapannya kayak kita memanajemen resiko. Karena apa? Karena salah satu teori psikologi itu ada tentang manajemen resiko kayak gitu. Karena resiko sendiri itu adalah suatu kondisi atau kemungkinan yang
tidak menyenangkan yang bakal terjadi di kita, kayak gitu, anggapannya seperti itu. Nah, dengan adanya manajemen resiko, itu kita baru mengidentifikasi, kita menganalisa, lalu kita juga memikirkan potensi-potensi apa untuk meminimalisir resiko itu terjadi, kayak gitu. Anggapannya, aku lupa aku pernah baca di mana, tetapi ada salah satu profesional trading, jadi dia menyarankan kayak misalnya kalau kamu baru bermain saham, ya kamu pastiin aja kamu memanage keuanganmu di saham itu misalnya ketika udah untung 10%, ya udah langsung kamu jual aja kayak gitu. Tapi ketika kamu rugi 2%, ya udah langsung kejual aja, nggak apa-apa rugi cuma 2% kayak gitu loh. Kalau misalnya kamu takut ruginya lebih banyak dari 2%, tapi kalau misalnya kamu untung masih naik-naik terus, ya udah dibiarin aja. Tapi kalau udah rugi dikit 2% dari keuntunganmu sebelumnya, itu langsung jual aja daripada ketakutanmu menjadi-jadi. Nah, itu adalah kesiapan mental. Jadi, kamu harus siap mental dulu kayak gitu. Karena ketika kamu sudah siap mental, kamu pasti bisa membuat keputusan-keputusan yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan itu juga lagi yang Audrey bilang masuk ke pengambilan keputusan tadi ya, Dre ya. Karena benar banget pengambilan keputusan itu sangat bergantung pada kesiapan mental kita. Gitu. Ya.